Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah data dan fakta kita. Hari ini kita bakal ngulik sebuah topik yang udah bertahun-tahun bikin heboh dan memicu perdebatan panas di media sosial. Tapi tenang aja, di sini kita bakal naruh semua opini politik di depan pintu. Kita murni cuma akan melihat dokumen administratif dan rekam jejak institusional dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi dari rumor ini. Nah, ini dia pertanyaan inti yang terus bergema di jagat maya. Apakah ijazah tersebut beneran asli atau jangan-jangan cuma rekayasa tingkat tinggi? Selama bertahun-tahun, internet dipenuhi sama berbagai macam teori konspirasi, analisis gambar dari netizen, dan klaim yang saling tabrakan satu sama lain. Jadi begini, poin krusialnya adalah kita nggak akan nebak-nebak pakai asumsi. Kita bakal pakai data resmi dari UGM sendiri untuk nyari tahu jawabannya secara sistematis. Mari kita lihat apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh institusi yang nerbitin dokumen itu sendiri. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Oke, langsung aja kita mulai. Peta jalan bedah fakta kita hari ini simple aja. Pertama, kita bahas hukum privasi dan data publik. Kedua, melacak lini masa akademik. Ketiga, menjelaskan anomali dokumen. Dan terakhir, bukti forensik dan kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, hukum privasi dan data publik, batas transparansi. Pasti banyak dari kalian yang mikir, kalau emang ijazahnya asli, kenapa sih kampusnya nggak langsung upload aja transkrip nilainya ke internet, biar semua orang bisa lihat? Kesannya kayak ada yang disembunyiin kan? Jawabannya ternyata 100% karena hukum teman-teman. Di Indonesia, kita punya yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa disingkat UUGI. Berdasarkan undang-undang ini, catatan akademik seseorang, termasuk nilai dan transkrip, itu masuk kategori data pribadi yang sangat-sangat privat. Jadi, institusi kayak UGM dilarang keras buat ngobrol dokumen pribadi mahasiswanya ke pihak yang nggak berwenang, apalagi dilempar bebas ke publik. Data ini cuma bisa dikasih ke pemilik aslinya atau kalau ada permintaan resmi dari otoritas negara, kayak kepolisian misalnya demi kepentingan hukum. Dan kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Pihak UGM ngasih analogi yang menurut saya masuk akal banget soal gambar-gambar ijazah yang seliwiran di internet. Wakil Rektor UGM ngibaratkannya gini, coba bayangin ada orang iseng nyetak ijazah palsu universitas top, sebut aja Oxford, di tukang fotokopi pinggir jalan. Kalau ada orang yang percaya ijazah itu palsu, kepalsuan itu kan sama sekali nggak ada hubungannya sama pihak Oxford, ya kan? Nah, UGM menegaskan kalau mereka nggak punya wewenang buat memverifikasi keaslian selembar kertas atau foto yang beredar bebas di medsos. Mereka cuma bertanggung jawab pada data dan dokumen yang memang tersimpan rapi di dalam kampus. Oke, lanjut ke bagian kedua. Melacak lini masa akademik dengan sistem era 190-an. Buat nilai sesuatu yang terjadi di masa lalu, kita harus lepas dulu nih kacamata modern kita dan coba pahamin gimana sih sistem itu berjalan di zaman tersebut. Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan ya proyek perintis 1 yaitu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Itu baru pengumumannya saja. Jadi kalau kita ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester 5 itu ada namanya registrasi. Ya, dan jadi itu semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Coba kita lihat tanggal-tanggal pasti yang tercatat jelas di buku induk Fakultas Kehutanan UGM. Semuanya itu berawal di tanggal 18 Juli 1980. Saat itu pengumuman penerimaan mahasiswa baru lewat proyek perintis 1 dirilis. Tapi
Status mahasiswa baru ini baru beneran sah waktu registrasi resmi dilakukan 10 hari kemudian, tepatnya 28 Juli 1980. Nah, proses pendidikan ini akhirnya selesai dengan kelulusan dan penyerahan ijazah fisik di prosesi wisuda bulan November 1985. Semua runtutan waktu ini didokumentasikan dengan sangat rapi oleh pihak kampus. Yang bikin unik dari sistem pendidikan tahun 80-an adalah adanya 2 tingkat kelulusan yang beda banget sama zaman sekarang. Ada sarjana muda dan ada sarjana penuh. Buat dapat gelar sarjana muda, mahasiswa harus nyelesain 120 SKS dengan IPK minimal 2,00. Terus buat naik tingkat meraih gelar sarjana penuh, mereka wajib nambah 40 SKS lagi dengan IPK minimal 2,50. Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu udah mengkonfirmasi kalau IPK yang bersangkutan tuh jauh di atas syarat minimal. Jadi kelulusannya baik di tingkat sarjana muda maupun sarjana itu sangat sah secara akademik, nggak ada masalah sama sekali. Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu, sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Kami memiliki dokumen aslinya, ya, yang sekarang itu ada di Polri gitu, dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik, asli. Ini berarti benar-benar hard copy, Pak ya? Hard copy dan pakai bisa lihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman-zaman dahulu begitu ya, yang sudah pudar warnanya. Baik. Dan satu lagi Mas, itu sudah diuji di puslapor. Bukan cuma urusan duduk manis di kelas loh, rekam jejak pengabdian masyarakat alias KKN-nya juga sangat jelas. Beliau ini nyelesain KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Ini bukan sekedar klaim sepihak ya, nilainya benar-benar tercatat resmi di Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM saat itu. Yang bikin makin valid, saksi hidup dari teman-teman mahasiswa yang ikut KKN bareng beliau di lokasi yang sama juga masih pada ada. Dan mereka mengkonfirmasi fakta ini. Jadi ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi beneran kegiatan lapangan yang disaksiin banyak orang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menjelaskan anomali dokumen analog versus digital. Jujur aja, ini pasti bagian yang paling kalian tunggu-tunggu kan? Kita bakal bedah satu-satu apa yang sering diributin netizen sebagai kejanggalan dokumen. Apalagi kalau kita bandingin keterbatasan era analog zaman dulu sama canggihnya era digital sekarang. Pertanyaan ini sering banget seliweran. Kok bisa sih nama dosen pembimbing skripsinya Pak Sumitro dieja beda-beda di berbagai dokumen? Apakah ini bukti kalau dokumennya dipalsuin dengan ceroboh? Ternyata, alasannya murni soal linguistik dan administrasi zaman itu aja. Di era tersebut, Indonesia tuh lagi dalam masa transisi dari ejaan Suwandi ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dokumen resmi di UGM, kayak SK Menteri buat pengangkatan dekan, pernah nulis nama beliau sebagai Ahmad Sumitro, pakai huruf OE. Tapi di dokumen lain, ejaannya berubah jadi Ahmad Sumitro, pakai huruf U. Pihak universitas bilang kalau Pak Sumitro sendiri nggak masalah dan berkenan tanda tangan pakai kedua ejaan itu. Dua-duanya sah dan merujuk ke satu orang yang persis sama. Berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia ada su dan soe gitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Sumitro Pakai OE. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro pakai U. Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Sumitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Jadi ini sebetulnya hanya satu orang, bukan dua orang. Satunya Ahmad Sumitro, satunya Ahmad Sumitro. Ini dua-duanya meracu pada atau merefer pada satu orang. Dan itulah dua-duanya dokumen resmi, Pak. Dua-duanya dokumen resmi. Pakai gelar profesor padahal belum ada upacara pengukuhan resmi. Nah, ini dia analogi juara dari Wakil Rektor UGM yang bikin kita langsung paham. Ini ibarat surat nikah, teman-teman. Pernikahan itu diakui sah karena ada surat nikahnya kan? Bukan karena pesta resepsinya. Di UGM, seseorang yang udah terima SK Guru Besar otomatis berhak pakai gelar profesor sejak SK itu turun. Upacara pengukuhan itu sifatnya cuma seremoni perayaan. Dan ya kita tahu sendiri, bikin acara resepsi besar itu kadang butuh persiapan sampai bertahun-tahun kan? Jadi begini, kalau di Untas Gajah Mada itu pengukuhan
seperti pestanya ya, seperti kepiaki dalam bahasa Jawa. Tapi yang bersangkutan itu sudah menerima SK. Dan seseorang yang sudah menerima SK guru besar itu berhak untuk menggunakan setelah SK itu turun. Jadi dasarnya itu bukan pengukuhan guru besarnya, tetapi adalah SK-nya. Ya seperti orang kalau menikah, itu adalah surat nikahnya, bukan pestanya. Bukan resepsinya. Bukan resepsi. Jadi seperti itu. Jadi artinya Prof. Sumitro ini memang sudah profesor ketika itu. Sudah Cuman memang belum dikukuhkan. Belum ada seremoni pengukuhan itu. Betul. Dan bahkan pada waktu itu ada juga guru besar itu yang sampai bertahun-tahun baru pengukuhan. Ini nih kejanggalan visual yang paling sering ditunjuk-tunjuk orang. Lihat deh halaman pengesahan di cover skripsi fisiknya. Kok nggak ada tanggal tanda tangannya? Gimana bisa dokumen sepenting skripsi tanggalnya kelewat? Gini ya, kita harus ngebayangin situasi di tahun 1980-an. Zaman itu nggak ada yang namanya laptop atau tombol copy-paste. Skripsi itu diketik full manual pakai mesin tik. Kalau ada revisi sehabis ujian, mahasiswa harus ngetik ulang berlembar-lembar, bikin cover tebal di tukang fotokopi, terus nyusun semuanya dari awal. Dalam proses penjilidan manual yang super ribet ini, tanggal di halaman kosmetik depan emang kadang suka kelewat. Tapi intinya gini, tanggal dan nilai kelulusan yang beneran sah secara hukum itu nggak ada di cover depan. Semuanya tercatat super rapi dan lengkap di dalam berita acara ujian. Sebuah dokumen terpisah yang emang dijaga ketat sama pihak fakultas. Kecurigaan lain muncul waktu orang iseng nyari skripsi tersebut di portal ETD atau portal skripsi digitalnya UGM. Skripsi presiden muncul di sana, tapi kok skripsi mahasiswa lain dari angkatan 1985 nggak ada? Jangan-jangan file ini baru di-upload buat nutup-nutupi sesuatu? Jawabannya sebenarnya praktis dan logis banget loh. UGM itu punya puluhan ribu dokumen fisik. Proyek digitalisasi mereka baru mulai tahun 2013. Dan kerjanya itu mundur. Dari angkatan yang paling baru, pelan-pelan ke angkatan yang lebih tua. Nah, pas kontroversi ini meledak, proses digitalisasi di Fakultas Kehutanan tuh baru nyampe di angkatan tahun 1990. Terus kenapa skripsi presiden dari tahun 85 udah nongol? Ternyata waktu beliau udah jadi presiden dan mau berkunjung ke kampus, pihak fakultas inisiatif nyari dokumen fisik beliau terus mendigitalisasikannya lebih awal. Ini murni sebagai wujud kebanggaan institusi nyambut alumninya, bukan konspirasi gelap. Oke, kita sampai di bagian keempat, sekaligus penutup kita, bukti forensik dan kesimpulan. Setelah kita paham soal logistik dan sistem administrasi era 80-an tadi, mari kita lihat bukti fisik pamungkas yang ada sekarang. Mengingat dokumen-dokumen ini sempat diseret ke ranah hukum, kalian mungkin bertanya-tanya, di mana sih form registrasi, berita acara kelulusan, tulisan tangan penguji, dan semua kertas bukti fisik itu sekarang berada? Fakta institusionalnya menyebutkan kalau semua dokumen hard copy itu yang kertasnya aja udah pada menguning dimakan zaman, telah diserahin ke pihak kepolisian. Tepatnya ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap for Bareskrim Polri. Di sana, dokumen-dokumen ini nggak cuma dilihatin, tapi diuji secara saintifik. Puslafor udah ngecek usia kertasnya, ngetes komposisi tintanya, sampai meriksa keaslian tulisan tangannya. Dan tebak hasilnya apa? Forensik mengonfirmasi bahwa dokumen-dokumen di UGM itu 100% otentik dan beneran peninggalan asli dari era 1980-an. Pada akhirnya, ada satu miskonsepsi besar yang harus kita lurusin. Soal siapa yang nyimpan apa. Tugas institusi kayak UGM itu adalah nyimpen salinan verifikasi, buku induk, dan rekap nilai. Tapi untuk sertifikat ijazah aslinya, kertas tebal yang ada cap dan tanda tangan itu, UGM cuma nyetak 1 kali seumur hidup, yaitu pas wisuda. Begitu ijazah itu diserahin di atas podium, kertas asli itu mutlak jadi milik si lulusan. Sama aja kayak ijazah kalian yang sekarang kalian simpan di lemari rumah, UGM udah nggak lagi megang ijazah asli alumninya. Dan sebagai penutup, ini adalah pernyataan final, tegas, dan nggak pakai basa-basi dari Rektor UGM sendiri. Berpijak pada seluruh rekam jejak pendaftaran, proses pendidikan yang dilalui, sampai ujian akhirnya, UGM dengan sangat yakin dan bertanggung jawab menyatakan bahwa seluruh proses akademik yang bersangkutan itu sah. Beliau resmi menyelesaikan studinya dan gelar tersebut telah diserahkan pada wisuda tahun 1985. Selesai. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Di era di mana semuanya serba digital dan instan, emang gampang banget ya buat kita ngehakimi catatan masa lalu pakai standar hari ini. Tapi seperti yang udah dibuktiin sama data-data institusional UGM tadi, pas kita benar-benar mau mahamin gimana sistem analog bekerja pada masanya, hal-hal yang awalnya kelihatan janggal justru punya penjelasan administratif yang sangat solid.
Membedah sejarah itu butuh lensa yang tepat, bukan cuma prasangka. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih udah ngulik data bareng-bareng hari ini. Sampai ketemu di Bedah Fakta seru berikutnya. Kami percayai adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Akan ditanya lagi ya jawaban kami sama, karena dasar dari kami datanya sama.